Mungkin selama ini di saat kita menyebut Allah, kita terfokus kepada jumlah, kepada ucapan, tetapi kita tidak memperhatikan bagaimana hati kita. Sehingga zikir kita di saat kita menyebut Allah itu tidak ada efek apapun di dalam hati kita. Apabila tidak ada efek apapun di dalam hati kita, maka tidak ada efek apapun di dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan spiritual kita maupun di dalam kehidupan dunia kita. Tidak ada perbaikan di dalam spiritual, apalagi perbaikan di dalam urusan dunia. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, founder Majelis Dzikir dan Tasyawuf Sirul Asra Mojokerto. Sebelum kami membahas tentang isi konten dari video ini, kembali kami mengingatkan bagi sahabat dan saudaraku semua dimanapun berada yang ingin mendapatkan kesembuhan, yang ingin mendapatkan pencerahan, yang ingin memperbaiki keadaan dunianya dan menyempurnakan leluhurnya, bisa mengikuti kajian atau pelatihan meditasi kuantum setiap Jumat malam Sabtu pukul 8 sampai jam 10 malam. Linknya ada di deskripsi, tentunya link Google Meet. Dari pertemuan semalam di Google Meet ngaji tentang makrifat, khususnya tentang Ma'rifatur Rasul, ada sebagian yang hadir yang belum paham betul apa rahasia dan apa makna nama Allah yang selama ini kita sebut, yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita minta pertolongan, yang selama ini doa-doa kita panjatkan agar dikabulkan oleh Allah. Di dalam ilmu tasawuf yang sangat menjunjung adab, yang sangat menjunjung sopan santun, maka sebaiknya kalau dari segi ilmu tasawuf bahwa asma Allah yang ada di dalam Asmaul Husna itu sebaiknya digurukan, atau istilahnya diambil sanadnya, agar di saat diri kita menyebut Allah itu benar-benar sambung, dan agar di saat kita menyebut Allah itu benar-benar terkabul doa kita. Allah yang kita maksud supaya sama dengan Allah yang dimaksud oleh guru-guru kita dan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kalangan NU dan kalangan pondok pesantren, apalagi di dalam disiplin ilmu thariqah, sanad itu sangat penting, karena sanad inilah yang menentukan wusul dan tidaknya perjalanan seseorang. Sanad inilah yang menentukan berkah manfaatnya ilmu dan hidup seseorang. Untuk itu akan saya jelaskan secara singkat agar kita bisa memaknai lebih dalam, agar kita bisa mengetahui rahasia di balik rahasia nama Allah yang seringkali kita sebut
yang seringkali kita puja, yang seringkali segala harapan dan doa kita tujukan kepadanya. Allah terdiri dari 4 huruf. Huruf alif, huruf lam lagi, dan huruf ha. Di dalam ilmu tasawuf, asma Allah ini lebih menunjuk kepada perjalanan rohani seseorang untuk bertemu dengan Allah, untuk bermakrifat kepada Allah. Maka huruf alif yang pertama artinya adalah sifat. Ya, artinya adalah sifat, yaitu sifat 20-nya Allah. Yang di dalam diri manusia itu ada sifat 7 atau biasa disebut dengan martabat 7. Apa saja martabat 7 itu? Salah satunya adalah melihat. Apabila seseorang itu ingin mengenal Allah, ingin mengenal Allah secara utuh, tidak mengenal dengan prasangkanya saja, dengan persepsinya saja, tapi memang benar-benar mengenal Allah secara utuh. Dan pengenalannya itu ada sanadnya. Ya, tidak mengkaji dari kitab, dari membaca, dari mendengar, tetapi tidak bertawajuh kepada seorang guru dan berniat untuk menggurukan asma Allah itu agar dia mengenal dan bermakrifat kepada Allah. Apabila seseorang itu ingin mengenal Allah, maka dia harus bersaksi. Sesungguhnya penglihatannya adalah penglihatan Allah, hidupnya atau ilmunya adalah ilmu Allah, sehingga dia tidak merasa berilmu, ya, tidak kuminter, tidak merasa benar, tidak merasa tinggi, tidak merasa mulia dengan orang lain. Begitu juga dengan sifat kuasa manusia, yang sesungguhnya apabila kita renungi lebih dalam bahwa sifat kuasa manusia itu, ya, apabila kita lihat secara zahir, manusia itu bisa bergerak, bisa bangun tidur, bisa berjalan, bisa duduk, bisa berbaring, bisa menyetir mobil, bisa bekerja, bisa beribadah. Tetapi secara batin, sesungguhnya yang mempunyai kuasa di dalam diri manusia sehingga manusia itu bisa berjalan, bisa beraktivitas, adalah kuasa Allah. Apabila kita ingin mengenal Allah, maka sifat kuasa yang selama ini mungkin kita merasa kuasa, merasa bisa, kita kembalikan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah dan innalillah. Salah satu syarat yang mutlak untuk mengenal Allah adalah harus kita kembalikan sifat yang 7 tadi. Kita kembalikan semuanya itu kepada Allah, sehingga kita tidak terbebani dengan semua sifat yang ada di dalam diri kita. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu bukan syahadat yang hanya sekedar diucap, tetapi syahadat yang terus hidup. Sebagaimana kita terus menyaksikan bahwa sesungguhnya yang melihat itu adalah Engkau ya Allah, sesungguhnya yang kuasa itu adalah Engkau ya Allah, sesungguhnya yang berkata-kata itu adalah Engkau ya Allah, sesungguhnya yang mendengar itu adalah Engkau ya Allah.
dan seterusnya. Itu huruf alif. Huruf alif adalah kita bersaksi kepada 7 sifat Allah yang ada di dalam diri kita. Kita menyaksikan sifat itu di dalam kehidupan kita. Kita menghilangkan perasaan kita, prasangka kita bahwa 7 sifat itu adalah sifat kita. Lalu kita menginjak lam pertama. Setelah alif, lam. Lam ini adalah asma. Asmaul Husna 99, 100 kurang 1. Yang 1 itu adalah asma kita. Kita saksikan bahwa nama kita ini bersumber daripada Allah. Dan dia akan kembali di sisi Allah bersama ruh kita, yang mana ruh itu bersifat kekal. Ya. Lalu apa tandanya apabila seseorang itu telah mengembalikan asma itu kepada Tuhannya? Salah satu tandanya adalah apabila dia direndahkan oleh seseorang, dia membalas, memuliakan orang tersebut. Apabila dia dihina, maka dia akan memuji orang tersebut. Apabila dia dijatuhkan, dia akan mengangkat orang tersebut. Segala hinaan, segala cacian tidak menggores dirinya, tidak mencemari nama baiknya. Justru setiap cacian, setiap fitnahan, setiap hinaan yang mengganggu nama baiknya, yang melecehkan nama baiknya, yang merendahkan nama baiknya, dibalas dengan cinta, dibalas dengan kebaikan, tidak melukai, apalagi membenci orang yang menjatuhkannya. Di dalam diri kita mengembalikan nama itu kepada asal-usulnya, yaitu bersumber daripada Allah. Maka nama baik itu harus mencerminkan sifat Allah, harus mencerminkan keagungan Allah, tidak sempit, tidak kecil, dan tidak rendah. Sehingga kita tidak bersusah payah untuk membangun nama baik kita, mempertahankan nama baik kita dengan berbagai cara, dengan image dan lain sebagainya. Tetapi kita membangun nama baik kita itu, ukurannya adalah sifat keagungan, sifat kebesaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila kita difitnah orang, direndahkan orang, nama kita diinjak-injak orang, kita tidak sakit hati. Kita justru akan mengangkat nama kita dengan sifat dan perilaku yang baik kepada orang-orang yang mencaci dan merendahkan kita. Selanjutnya, lam kedua. Alif, lam, lam. Lam kedua adalah perbuatan daripada Allah. Kita di dalam kehidupan ini selalu tidak terlepas dari segala sesuatu yang melahirkan sebuah aktivitas pekerjaan yang kita lakukan, baik itu sholat, baik itu bekerja, baik itu melakukan apapun, semua aktivitas yang kita lakukan. Dan selama ini mungkin kita merasa
dan kita berprasangka bahwa kita yang mampu berbuat. Apabila kita merasa telah mengaku berbuat, maka sesungguhnya kita tidak percaya kepada Tuhan kita. Sesungguhnya kita telah ingkar kepada Tuhan kita. Maka kita harus menyaksikan di dalam setiap perbuatan yang kita lakukan bahwa bukan aku ya Allah yang mampu berbuat, tetapi Engkau. Sehingga aku menyaksikan di dalam setiap aktivitas yang aku lakukan, pekerjaan yang aku lakukan, aku menyaksikan Engkau yang berbuat. Sehingga di saat aku berbuat baik, aku di dalam kebaikan, aku mudah bersyukur. Tidak mengakui itu sebagai perbuatanku. Dan apabila Engkau takdirkan di dalam kelalaian, maka aku memohon ampun kepadamu. Mungkin ada nafsu, mungkin ada ketidaktahuanku, mungkin ada egoku, mungkin ada kekilafanku di dalam mempergunakan perbuatanmu untuk kepentingan syahwatku, nafsuku, imageku, nama baikku, dan lain sebagainya. Maka aku mohon ampun kepadamu, ya Allah. Apabila diri kita telah mengembalikan semua perbuatan itu kepada Allah, maka apapun yang kita lakukan tidak lagi meminta upah daripada Allah, tidak lagi menyuruh-nyuruh Allah untuk mengabulkan hajat kita, untuk mengabulkan keinginan kita, untuk mengabulkan kemauan kita. Tetapi segala ibadah dan perbuatan yang kita lakukan, semuanya bernilai ibadah dengan berdasarkan keikhlasan, keridhaan, kesabaran, dan ketulusan. Kita tidak mengharapkan apapun di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kecuali harapan kita agar pandangan kita di dalam melihat semua perbuatan itu hanya Allah, tidak tercabut, tidak hilang, tidak sirna di dalam pandangan kita, tidak sirna di dalam iman kita, tidak sirna di dalam kesadaran kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, melihat Allah di dalamnya. Itulah arti dan makna huruf alif, huruf lam, dan huruf lam kedua. Selanjutnya adalah huruf ha. Apabila seseorang telah mengembalikan asma, sifat, perbuatan kepada Allah, sehingga penyaksiannya kepada sifat Allah, asma Allah, dan perbuatan Allah itu begitu utuh, sehingga hilanglah dirinya di dalam sifat, di dalam nama, dan di dalam perbuatannya, maka dia masuk di dalam huruf ha atau kekosongan. Dan di dalam kekosongan itu ada cahaya yang terpuji. Cahaya yang saya maksud ini bukan cahaya yang berbentuk warna seperti cahaya lampu atau cahaya matahari atau cahaya-cahaya yang lainnya. Cahaya yang saya maksud ini adalah Nur Muhammad, cahaya yang terpuji. Cahaya ini bukan rupa, bukan bentuk, tetapi dalam wujud rasa.
dalam wujud rasa yang melahirkan Asmaul Husna yang menjadikan rasa, sehingga di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan seseorang tersebut akan selalu melahirkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Kudus, Ya Salam. Hak itu adalah Nur Muhammad isinya. Yang disebut Muhammad, yang disebut insan. Kekosongan abadi itu adalah Muhammad. Muhammad yang batin. Dan Muhammad yang batin inilah yang akan mengantarkan kita kepada nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semua perbuatan yang kita lakukan selalu mencontoh perbuatan dan akhlak daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melahirkan kembali pribadi Rasulullah di dalam kehidupan kita. Hak itu isinya adalah Nur Muhammad, yang disebut Muhammad dan disebut insan. Jadi arti dan makna Allah itu begitu banyak. Salah satunya arti dan makna Allah itu adalah merujuk kepada proses perjalanan diri manusia untuk kembali kepada Allah, untuk mengenal Allah. Sehingga dengan demikian, apabila kita menyebut Allah, harusnya hati kita merendah, hati kita lirih, berserah, atau kata orang Jawa, sumeleh. Jadi menyebutnya Allah, Allah, Allah. Seakan-akan Allah itu ibarat tangan dan hati kita ibarat kepala kita. Begitu Allah maka menyentuh kepala atau menyentuh hati kita, Allah, 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 Allah. Sujud hati kita merendah terus, Allah, sujud, Allah, sujud, Allah, sujud, Allah, sujud, Allah, sujud. Jadi tidak menyebut nama Allah itu hatinya flat. Mungkin selama ini di saat kita menyebut Allah, kita terfokus kepada jumlah, kepada ucapan, tetapi kita tidak memperhatikan bagaimana hati kita. Sehingga zikir kita di saat kita menyebut Allah itu tidak ada efek apapun di dalam hati kita. Apabila tidak ada efek apapun di dalam hati kita, maka tidak ada efek apapun di dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan spiritual kita maupun di dalam kehidupan dunia kita. Tidak ada perbaikan di dalam spiritual, apalagi perbaikan di dalam urusan dunia. Agar diri kita di dalam menyebut Allah itu membawa efek yang luar biasa ke dalam kelapangan hati kita, keluasan hati kita, kelembutan hati kita, keikhlasan hati kita, dan membawa perbaikan rezeki kita, keluarga kita, usaha kita menuju arah yang lebih baik. Maka di dalam kita menyebut Allah, jangan terpaku dengan jumlah, jangan terpaku dengan bacaan, dengan suara, tetapi tundukkan hati kita, rendahkan hati kita. Allah, 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 bukan Allah, 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 tetapi Allah, Allah. Cepat pun bisa. Menyebut Allah dengan cepat
dan dengan hati yang rendah bisa. Allah, 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 Allah. Bukan Allah, 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 Allah. Begitu. Jadi perlunya ditata adab kita di dalam menyebut asma Allah. Karena kita sedang menyebut yang maha agung, maha tinggi, maha mensucikan, maha pengampun, maha pemurah, maha pengasih, maha cinta, dan lain sebagainya. Apabila hati menyebut sesuatu yang maha tinggi, maka dia harus merendah. Apabila hati menyebut yang maha suci, maka dia harus merasa kotor. Apabila dia menyebut Allah yang maha agung, maka hati harus merasa tunduk dan berserah kepadanya. Inilah salah satu makna asma Allah di dalam ilmu tasawuf, dan tentunya saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena sifatnya lebih rahasia, dan mungkin apabila saya jelaskan secara detail akan kurang baik karena banyak rahasia yang kadang kita buka justru membuat kebingungan orang lain. Cukup sekian, semoga manfaat, dan ini saya ijazahkan semoga bermanfaat di dalam proses bermarifat kepada Allah dan memperbaiki keadaan dunia serta perjalanan rohani sahabat dan saudaraku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.